Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Setelah beberapa hari Pak Guru sibuk ya dan kurang pik. Kali ini Pak Guru akan membuat video pembelajaran tentang menghubungkan sistem operasi yang terinstal di VirtualBox dengan komputer sendiri ya. Jadi kalian yang sudah menginstal di VirtualBox, kalian bisa menguji sistem operasi kalian yang sudah terinstal ya dengan laptop kalian sendiri ya. Bagaimana caranya? Baik, simak video pembelajaran berikut ini ya. Nah, kita mulai dari Windows 7 dulu ya. Oke, kita jalankan Windows 7 nya di VirtualBox ya. Kemudian nanti kita akan setting IP ya, setting IP di Windows 7 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di Windows 7 cara setting IP nya sama dengan Windows, cuma di Windows 7 itu ya dia ini ya. Kalau di Windows 10 atau Windows ini, saya ulang dulu. Jadi kalau di Windows 7 itu kita mengeditnya di change editor setting ya. Kalau di Windows 10 biar kita masuk ke klik kanan di bagian WP biasanya ya. Kemudian kita cari open network internet setting ya. Lalu nanti cari change editor setting ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut saja videonya. Kemudian kita buat IP di local area connection yang sudah di properties, klik kanan, kemudian di IP versi 4 kita masukkan IP kelas C di sini. Saya menggunakan 192.168.10.1 ya. Kemudian subnetnya 255 otomatis ya, 255.255.0. Kita tidak usah memberikan gateway, langsung saja. Setelah itu kita masuk ke ini setting di networknya ya. Jadi ini perlu diingat, di network ada beberapa soal ujian yang kaitannya dengan network. Jadi ini tolong disimak dengan baik-baik ya materinya. Jadi di network itu nanti kita men-settingnya ya, settingnya. Jadi di network itu ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Kalau kita menginstal di Windows 7 otomatis kita mendapatkan adapter 1, kecuali kalau kalian ingin memfungsikan adapter 2 nya, maka nanti Anda centang ya. Nah, di sini networknya kita setting ya. Ini di shutdown dulu ya, karena network tidak bisa disetting kalau sistem operasinya lagi berjalan, maka kita harus matikan dulu kemudian atur networknya ya. Nah, networknya kita arahkan ke OS only adapter ya. Jadi adapternya diarahkan ke only adapter untuk menguji jaringan yang ada di sistem operasi yang terinstal di VirtualBox dengan jaringan atau IP yang ada di laptop Anda sendiri ya. Jadi setting networknya di OS only adapter ya. Kemudian pastikan name-nya adalah Virtual OS only Ethernet adapter. Oke. Nah, tinggal langsung aja di OK ya. Langsung saja di OK. Nah, video ini sudah Pak Guru bikin ya, tinggal Pak Guru komentari saja videonya. Kemudian kita masuk ke komputer kita ya. Nah, di komputer kita ini kita masuk di
network ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, untuk setting IP di Windows 10 atau Windows 8 dia masuk ke network properties, kemudian kita mencari ya. Nah, ini kita masuk ke virtual host only ya. Setelah kita tadi men-setting di VirtualBox networknya host only adapter, maka dia akan otomatis di Windows kita akan terbuka kartu jaringan ya, virtual host only network ya. Ya, seperti ini tampilannya. Otomatis di Windows akan ada tampilan virtual host only network adapter di network connectionnya ya. Kemudian kita buat IP di virtual host only adapter ya. Tujuannya supaya kita akan menguji apakah IP kita atau alamat jaringan kita. Nah, ini ada IP yang sudah ada sebelumnya, kita kosongkan saja ya dengan obtain, kemudian kita isi. Nah, kita isi IP kelas C 192.168.10 titik tadi 1 ya, jadi ini kita pilih 2 ya. Kemudian subnet gateway, kita pakai gateway yang dari komputer Windows 7 tadi ya, yaitu 10.1. Nah, kita oke ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menguji jaringan kita yang ada di VirtualBox dengan yang ada di komputer ya. Caranya seperti apa? Kita ke CMD, kemudian kita ping IP yang ada di VirtualBox ya, 192.168.10.1, dan berhasil ya, ada jawabannya ya. Nah, itu ya, jadi kita udah berhasil mencoba. Kemudian kalau Anda mau mencoba dari Windows 7 ke komputer Anda, kalian harus mematikan Windows Firewall ya. Sekira kalian sudah paham cara mematikan Windows Firewall kalian ya. Lanjut, sekarang kita ke konfigurasi Linuxnya ya, untuk kita menguji ya. Sekarang ini saya ulang, jadi kita menjalankan Linuxnya. Sekarang kita jalankan Linuxnya ya. Saya kira Anda sudah menginstal Linux juga ya di VirtualBox-nya. Kemudian masuk ke ini ya, masuk ke, saya geser dulu. Jadi masuk ke Linux menggunakan, tentu kalau Linux ada loginnya ya, mungkin Anda masih ingat loginnya seperti ini. Jadi loginnya itu menggunakan, di sini menggunakan user lain ya. Jadi menggunakan user lain pada saat menginstal, karena waktu menginstal kan ada dua ya, ada menginstal dengan root dan ada yang menginstal menggunakan user lain ya. Jadi kita menggunakan user lain di sini, dan tentu menggunakan passwordnya ya. Password di sini 1 sampai 4. Oke, kemudian masuk. Oke, nah untuk tampilan desktopnya ya, untuk tampilan desktop seperti ini ya pada Debian, mungkin sudah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, untuk tampilan perintah berbasis tesnya atau perintah untuk tampilan command lainnya ya, itu tekan di keyboard Ctrl Alt dengan F1. Saya ulangi, Ctrl, tombol Ctrl tambah Alt F1 ya, ditekan secara bersamaan ya. Oke. Nah, silakan masukkan login kita ya. Login kita adalah root ya. Login kita adalah root. Nanti passwordnya adalah password yang saat kalian menginstal. Kalau Pak Guru kan 1 sampai 4 ya passwordnya ya. Oke, kemudian untuk berpindah ke ini, kita ketik SU ya, berpindah ke pemerintah. Untuk mengkonfigurasi IP-nya adalah SU. SU itu adalah super user. Jadi kita ketik SU ya, kemudian masukkan perintah nano /etc/
enter netcode ya, netcode, kemudian nanti slash interface ya, jangan lupa huruf-hurufnya, atau ini jangan sampai ada salah huruf ya, jadi harus diketik sesuai dengan nama perintahnya. Jadi dia adalah jenis perintah case sensitif, jadi dia harus sesuai dengan penulisan yang benar ya, jadi tidak bisa menggunakan tulisan huruf besar ya, atau menggunakan atau kehilangan satu huruf, jadi dia case sensitif. Jadi huruf kecil harus huruf kecil semua ya, dan hurufnya tidak boleh kurang, seperti itu. Nah, setelah itu enter. Nah, di sini sudah ada tampilan konfigurasinya ya. Sekarang kita tinggal menambah. Ini saya bukakan di internet, ada beberapa kaitannya dengan konfigurasi IP di Linux Debian. Kalian boleh ikuti, tinggal kalian mengikuti ya cara membuat IP-nya. Jadi IP-nya itu dibuat secara manual ya, tidak menggunakan GUI cara atau menggunakan mouse. Jadi dia dibuat secara manual, dan sekali lagi juga aturannya case sensitif. Jadi harus penulisannya benar ya, huruf tidak boleh salah, dan tidak ada boleh huruf yang hilang atau kurang ya. Jadi silakan boleh langsung mengikuti ya yang ada di internet tadi perintahnya. IPS init loopback ya, ini kita tambahkan. Nah, untuk tanda pagar itu dalam bahasa di Linux itu nanti untuk membatasi, jadi tanda pagar ini tulisan di dalamnya tidak menjadi eksekusi atau hanya keterangan saja ya. Jadi dia hanya memberi keterangan bahwa ini adalah network primary interface, jadi bukan perintah. Jadi kalau ada pagar itu dia membatasi dan tidak dipahami oleh Linux sebagai perintah. Jadi bukan dipahami sebagai perintah ya tanda pagar itu. Kemudian if s at ho ya, at 0 itu bukan o ya, at 0, jadi angka 0 init static. Jadi saya ulangi, itu bukan if s at 0, at ho, at 0 ya. Jadi at 0 itu ether pertama ya, ether 0. Jadi maksudnya ether 0 itu ether pertama, dibuat statis. Jadi IP nya dibuat statis, alamatnya addressnya 192.168.10 titik, ini titik berapa ya, ini 2, kemudian ini kita percepat aja, netmasknya adalah 255, kemudian networknya ini saya percepat aja, networknya adalah 192, kita ketik manual ya. Kemudian broadcastnya ini 192.168.10 titik 255. Jadi NAS itu saya kira sudah paham semua ya. Jadi dia per 24, kemudian netcode itu dapatnya 10/0 itu dari mana? Karena 192.168.10.2 ini kalau dibagi dengan per 24, karena ini per 24 maka dapatnya 0. Kemudian broadcast itu adalah IP tertinggi setelah 0 ya. IP tertinggi apa, angka bit yang paling tertinggi setelah 0 adalah 255. Oke, kemudian kita tinggal menyimpan ya dengan menekan Ctrl X ya, Ctrl X, langsung saja enter. Setelah Ctrl X itu langsung enter ya. Saya ulangi, di sini tadi setelah Ctrl X langsung saja enter ya. Di sini apakah akan menyimpan perubahan, langsung saja jawab Y ya, Y atau yes. Bilanya cuman, saya ulangi, ini ada perintah yang hilang. Setelah Ctrl X, ini ada Ctrl X untuk keluar, jadi Ctrl X ya. Untuk keluar ada petunjuk di bawahnya ya, Ctrl X. Ya.
kemudian di ya setelah Ctrl S ketik Y ya, ketik Y di sini, ketik Y ini ya, baru setelah Ctrl X, oh maaf ini videonya sudah mundur karena kecepatan tadi, biar tidak ada yang ketinggalan ya. Ini kita di sini simpang buffer termodifikasi, jawabnya yes ya, bukan no ya. Jadi kalau yes kita jawab Y ya, sesuai dengan perintah, ada petunjuk di bawah ya. Kemudian langsung saja enter lagi ya. Nah otomatis ini tersimpan. Nah kemudian kita mengaktifkan konfigurasi jaringan yang sudah kita bikin ya, merestart ya, mengaktifkan. Ini juga kalian ingat perintahnya, ini kalau nggak salah muncul juga di ujian. Jadi perintahnya adalah etc init network restart ya, untuk mengaktifkan kartu jaringan yang sudah terkonfigurasi IP tadi ya. Jadi untuk mengaktifkan gunanya supaya IP yang sudah dimasukkan ini terbaca ya, IP yang lama itu terganti dengan IP yang kita masukkan ya. IP yang karena ini baru, mungkin ini baru jadi kosong ya, sebelumnya konfigurasinya kosong. Dengan memasukkan IP baru akhirnya ada konfigurasi baru, jadi kita harus mengaktifkan dengan perintah ini ya. Jadi saya ulang, ini diingat baik-baik kan, ini kayaknya ada soal ujian juga. Kemudian ini kita fconfig. Kalau di Windows perintahnya ipconfig, kalau di ini ya di Linux bukan menggunakan IP tapi ifconfig ya. Mungkin itu membedakan aja ya Linux dengan Windows ya. Nah kita perhatikan ternyata IP-nya belum terganti ya. Jadi ini kita konfigurasi ulang, aktifkan lagi. Ini kita ya, ini sudah diaktifkan. Kita cepat aja, jadi tadi belum terbaca, kita restart lagi ya. Kita mengaktifkan kartunya dengan perintah tadi ya, etc init networking restart ya. Oke, udah terbaca, IP-nya udah terbaca. Kemudian kita masuk. Nah ini sama tadi dengan Windows, di sini konfigurasinya kita jadikan virtual host only adapter ya. Baik. Ya ini ternyata ada kesalahan di sini. Saya di Windows itu ternyata IP-nya adalah 192.168.10.2 ya, sama dengan Linux. Otomatis di Linux kita harus ganti ya. Jadi begitu, kita masuk lagi ke Linux ya, kita masuk kembali ke Linux, kita ganti IP-nya yang 10.2 tadi ya. Kita masuk, caranya sama, kita ketik nano. Setelah masuk ke Linux kita ketik nano etc network interface ya. Di sini kita tinggal masuk, merubah secara manual yang 10.2 tadi ya, 10.2 menjadi 10.3 lah ya. Di sini saya mengganti 10.3 ya. Tadi mau menguji ternyata nggak bisa karena IP-nya sama dengan Windows ya, Windows di komputer kita, di laptop sendiri ya. Nah kita mengaktifkan kembali, kalau ada perubahan kita harus mengaktifkan kembali. Ingat perintahnya ya, perintahnya adalah init network. Ini ada salah perintah di sini ya, seharusnya bukan pakai init ya. Jadi perintahnya benar adalah ya ini ya, ada salah init ya. Nah udah berhasil, kita config lagi dan udah berubah ya, jadi IP-nya 10.3 ya. Jadi tadi udah berubah, setelah kita config ifconfig, IP-nya sudah berubah 192.168.10.3. Nah sekarang kita menguji lagi IP yang kita sudah konfigurasi di Linux dengan Windows di laptop kita sendiri ya. Oke,
Nah, ini kita sudah berhasil ya. Jadi udah berhasil. Ini ya, kita menguji 10.2 ya. 10.2 itu di Windows kita ya. Jadi kita menguji, bisa ulang lagi. Kita ketinggalan tadi videonya. Jadi kita di Windows kita uji ya. Uji kembali lagi. Ya. Nah, 10.3 ya, kita ketik 10.3 dan belum ya. Oh iya, karena di Linuxnya belum hidup ya. Linuxnya harus dihidupkan dulu ya. Kita harus masuk dulu di Linux. Jadi dia belum masih RTO ya, right. Jadi Linuxnya harus hidup dulu ya. Dihidupkan dulu. Ya. Udah. Jadi setelah kita hidupkan, kita ping lagi dan ya belum ya, masih belum. Ini masih tunggu dulu. Ya, ini karena belum masuk ke Windowsnya, kita harus masuk dulu ya, masuk ke Linuxnya. Nah, masuk ke Linuxnya dulu, baru kita ping ya, berhasil ya. Jadi kalau ingin menguji, Linuxnya harus dihidupkan dulu ya. Ya, sampai masuk ke loggingnya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba mengeping dari Linux ya, Linux. Nah, untuk mengeping dari Linux, firewall di Windows harus dimatikan ya. Ini tadi mencoba nggak bisa-bisa. Ternyata penyebabnya adalah di Windows itu firewallnya masih aktif. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Kita masuk ke Defender, firewallnya kita matikan dulu ya. Ini di laptop kita ya, kita matikan firewallnya, kemudian kita ping lagi di Linux ya. Oke ya, baik, itu ya. Jadi di sini kita udah selesai mengkonfigurasi IP masing-masing dua sistem operasi yang terinstall di VirtualBox, yaitu Windows 7 dan Linux Debian. Setelah itu kita mencoba ngetes dengan laptop kita sendiri ya, dengan setting adapternya menjadi host only adapter. Dan tadi ada perintah di Linux untuk membuat ya, kemudian untuk restartnya dengan tadi ya, perintah etc/etc init .d, kemudian echo restart ya, itu perintahnya, tolong diingat. Kemudian kita menguji juga Linux ke Windows dengan cara mematikan dulu firewall yang ada di Windows. Saya kira itu ya materi Pak Guru untuk pengujian Linux dengan Windows 7 ya. Tinggal interface networknya ya diganti menjadi NAT atau Internet Network ya. Yaitu mungkin yang Pak Guru perlu sampaikan ya. Ada beberapa soal ujian juga muncul di materi ini, jadi tolong disimak baik-baik, kalau perlu diulang kembali ya materi ini di video ini supaya kalian bisa lulus ujian nanti. Baik, saya akhiri, waktunya juga sudah cukup lama. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi yang sudah menginstal Linux dan Windows 7 di VirtualBox-nya silahkan diuji sendiri ya dengan laptop kalian sendiri ya. Baik, kembali Pak Guru mengucapkan selamat belajar, semoga materi ini bermanfaat, tetap semangat ya. Apalagi ini sudah mau ujian ya, jadi jangan sampai terlena dan ingat tugas harus dikerjakan ya, karena nilai semester bukan saja nilai ujian tapi juga diambil dari nilai tugas. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ciao.